besarnya pahala orang yang bakti dengan orang tuanya. Besarnya pahala bakti dengan kedua orang tua. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Baik mereka sehat atau mereka sakit. Baik mereka itu normal atau mereka itu gila. Tetap semua pahalanya besar. Ya. Mereka masih kuatkah? Mereka sudah sakitkah? Mereka sehat atau sakit? Mereka kaya atau miskin? Mereka sadar atau tidak sadar? Ya. Gila atau normal? Tetap saja bakti dengan orang tua pahalanya besar. Kenapa saya ucapkan ini? Karena ada orang, begitu orang tuanya sudah tua, ikut-ikutan seperti orang non-muslim, masukkan ke panti jompo. Nggak diurus sama dia. Karena nggak mau pusing. Enggak ini. Kita boleh panggilin suster di rumah, panggilin perawat, laki-laki kalau ayah kita, perempuan kalau ibu kita biayai, tapi kita juga perhatian. Kita juga perhatian. Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak lagi di sekolahin. Bukan berarti kita lepas ke sekolah semua, kita juga butuh didik mereka. Jangan gurunya semua yang panen pahala. Kita juga gitu. Pulang sebentar, nak belajar apa tadi nak? Ini. Kita tambahin, oh iya nanti kamu begini ya. Tadi saya diajarin sholat ibu. Nah sholat itu begini, kita tambah. Apa sesuatu yang kita punya andil di situ? Supaya kita punya sesuatu gitu kan. Jangan dilepaskan begitu saja. Tapi yang jelas orang tua ini wajib kita bakti. Mereka masih hidup atau mati. Sakit atau sehat. Ya. Normal atau gila. Gitu. Gak ada urusannya. Bakti apapun. Buatin minuman, penuhi kebutuhannya, hibur hatinya. Ya. Dan kita hindari semua yang berbau membuat mereka marah. Mereka murka. Hanya mereka ucapin kata-kata yang tidak baik. Maka ini besar sekali pahalanya. Bakti dengan orang tua. Makanya pernah ada seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dan berkata, wahai imam, saya punya ayah yang sudah sangat tua, pikun, stroke. Di atas ranjang nggak bisa bergerak apa-apa. Kalau ngomong juga sudah ngelantur kemana-mana. Ya, kadang-kadang mencaci maki dan seterusnya. Maaf bahasanya begitu, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya. Waktu zaman dulu tidak kayak sekarang, banyak wadah. Bisa wadah-wadah, sekarang sudah banyak wadah yang bisa kita pakai, sudah steril, sudah bersih segala. Zaman dulu nggak ada. Dia bilang pada saat dia buang air besar, buang kecil, saya tampung dengan tangan saya. Jadi tinjanya itu ditahan dengan tangannya. Saya tahan sama tangan saya. Sampai dia selesai buang air, saya bersihin, saya cuci, saya tidak merasa jijik sama sekali. Bertahun-tahun saya urus begitu. Pertanyaan dia apa? Wahai imam, kalau imam kita kiai sekarang, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Bukan belum, sama sekali belum. Dia bilang, saya tiap hari bersihin seperti ini. Lalu anda bilang belum? Padahal saya ikhlas nih karena Allah. Dia bilang iya. Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Dia bilang, kata Hasan Basri, karena dulu waktu kamu masih kecil, ayahmu memandikanmu, ayahmu membersihkan kotoranmu, walaupun cuma sekali dia kerjakan, dia berharap pada saat dia bersihkan kamu menjadi tokoh masyarakat. Kalau kamu sekarang membersihkan dia, hanya menjalankan tugas dan berharap kapan ayahmu mati, lalu kamu bebas tugas. Beda niatnya.